Hai semuanya, kembali lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, berhubung novel BTTH-nya lagi ongoing, Mihu bacain novel tentang perjalanan Xiao Xiao dan Muchen ya. Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Yan Faisue tiba-tiba meremas lengan Shaolin dan berkata dengan suara gemetar. Ular jiwa hijau ini adalah simbol unik dari Raja Ular Hijau yang sebenarnya. Sejak tanda ini muncul, itu berarti bahwa raja sebenarnya dari ular hijau ada di dekatnya. Yang berarti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kita akan menjadi sial, ucap Yan Faisue. Ular hijau? Ucap Shaolin bertanya. Pernahkah kau mendengar tentang 8 kejahatan neraka? Ucap Yan Faisue dengan suara yang dalam. Aku belum pernah mendengarnya. Ucap Shaolin berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. 8 kejahatan neraka adalah 8 orang paling kejam di lembah orang mati dalam 20 tahun terakhir. Mereka telah melakukan segala macam kejahatan. Dan semua orang menghormati mereka. Begitu mereka menyukai seseorang, tidak ada gunanya bagi orang ini untuk melarikan diri ke ujung bumi. Dikatakan bahwa mereka hanya gagal sekali dalam 20 tahun terakhir. Ucap Yan Faisue menjelaskan. Apakah ular hijau adalah tanda dari 8 kejahatan neraka? Ucap Shaolin. Ya, ular jiwa hijau ini adalah sumber raja sebenarnya dari ular hijau. Dia adalah orang yang paling jahat dan licik di neraka. Kita sudah selesai kali ini, ucap Yan Faisue dengan suara yang dalam. Aku seharusnya berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu kepadaku, ucap Yan Faisue kembali. Apa maksudmu? Ucap Shaolin dengan bingung. Mereka pernah gagal pada peradangan menelan nihilistik. Dan peta harta karun yang ada padaku terkait erat dengan peradangan menelan nihilistik. Bagaimana mereka bisa melepaskanku? Ucap Yan Faisue. Wah, ternyata kau tahu banyak. Mendengar ini Shaolin hanya tersenyum. Aku dibesarkan di lembah orang mati sejak aku masih kecil. Tentu saja aku tahu banyak. Ucap Yan Faisue saat ini tidak menyangka Shaolin akan tertawa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yan Faisue kembali. Karena kau mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Dan kita tidak bisa mengalahkannya. Maka kita harus mengambil pilihan terbaik. Ucap Shaolin melihat ke depan. Keduanya mengendarai kuda itu untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah desa gunung kecil di depan mereka. Pada saat ini matahari sudah terbenam. Dan desa gunung kecil itu penuh dengan asap yang unik. Itu sudah dekat dengan pinggiran lembah orang mati. Ada lebih sedikit orang Tibet dan lebih banyak orang Cinahan. Pada saat ini kuda itu berhenti. Shaolin turun dari kuda dan mengepalkan tinjunya kepada sosok orang tua yang ada di depannya. Orang tua, aku tidak tahu apakah aku bisa menukarkan benda ini dengan sesuatu untuk dimakan, ucap Shaolin. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, hanya menyisakan celah di matanya. Jika kau tidak keberatan, orang tua ini secara alami akan menyajikan makanan ringan kepadamu, ucap orang tua itu. Shaolin berterima kasih padanya sambil tersenyum. Dan kemudian berbalik untuk menurunkan Yan Faisue dari kuda dan berkata, aku tidak menyangka penduduk desa di sini akan cukup baik. Sepertinya itu karena kau terlihat imut dan memiliki mulut yang manis. Semua orang pasti akan mudah tertipu, ucap Yan Faisue. Wah, sepertinya kau salah. Aku khawatir itu karena kau terlalu cantik. Orang tua itu tidak buta. Melihat gadis cantik seperti dirimu, secara alami dia akan murah hati. Ucap Shaolin menggelengkan kepalanya. Mendengar itu Yan Faisue hanya tersipu. Dan kemudian membantu Shaolin masuk ke dalam rumah orang tua itu. Keduanya duduk di ruang tamu yang merupakan ruangan terbesar. Melihat ini, lelaki tua itu berkata dengan gembira. Tunggu sebentar, kalian berdua, aku akan melihat bagaimana wanita tua itu menyiapkan makanan. Kemudian lelaki tua itu masuk ke dapur dan terdengar suara panci dan wajan. Setelah beberapa saat,
Segera seorang wanita tua berambut putih keluar dengan 2 mangkuk tanah. 2 mangkuk nasi ditutupi dengan sepotong daging asap dan 3 kimchi. Kalian berdua, makanlah saat panas. Itu tidak enak saat dingin, ucap wanita tua itu. Kalau begitu, orang tua, kalau begitu kami berdua akan dengan senang hati memakannya, ucap Shaolin sambil mengambil makanan dan berkata sambil tersenyum. Yan Faisue juga mengambil mangkuk nasi. Dia sudah lapar dan hendak makan. Tanpa diduga, tangannya terpeleset dan mangkuk nasi jatuh ke atas meja. Au, ini sangat panas, ucap Yan Faisue. Setelah mengatakan itu, Yan Faisue akan segera mengambil mangkuk itu kembali. Tetapi saat ini, Shaolin tiba-tiba menepis pergelangan tangan Yan Faisue dengan sumpit. Seketika mangkuk nasi tiba-tiba jatuh ke tanah. Nasi berserakan di tanah dan ular jiwa hijau keluar dari butiran beras yang padat. Ini adalah raja asli dari ular hijau, ucap Yan Faisue berkata dengan ngeri. Ekspresi Shaolin berubah dan dia langsung bergegas ke dapur. Dia melihat bahwa orang tua baik itu telah jatuh ke tanah. Ada juga seorang wanita tua di sebelahnya. Tetapi wajah wanita tua itu gelap dan dia pasti sudah mati. Setelah melihat ini, wajah Yan Faisue tiba-tiba gemetar. Ini sangat beracun. Dia sangat kejam, ucap Yan Faisue dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka pria ini sangat pendendam daripada aku. Dan dia bahkan tidak melepaskan orang tua, ucap Shaolin terlihat sangat buruk. Sudah kukatakan, kita tidak bisa melarikan diri, ucap Yan Faisue berkata dengan ketakutan. Melihat 2 orang yang ada di atas tanah, Shaolin tidak tahan dan meninggalkan koin emas. Dan kemudian menuliskan beberapa kata di tanah dengan sumpit. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada 2 orang tua yang telah mati, kemudian Shaolin menarik Yan Faisue keluar dari pintu. Tanpa diduga seekor ular jiwa hijau telah memanjat pergelangan kakinya saat ini. Shaolin merobek celananya dan kemudian menginjak-injak ular jiwa hijau sampai mati dan kemudian pergi keluar. Segera mereka berdua berlari ke kuda lagi. Pada saat ini, keduanya sudah mengendarai kuda mereka ke kejauhan. Melihat ke atas ada padang rumput hijau tidak jauh. Anehnya, tidak ada angin saat ini tetapi padang rumput hijau bergoyang. Melihat lebih dekat, ada ratusan ular jiwa hijau. Yan Faisue tidak punya waktu untuk berseru, dan Shaolin sudah mendorong kudanya menuju jalan di sebelahnya. Jalan setapak di sebelahnya dikelilingi oleh hutan, yang bisa bersembunyi di bawah naungan pepohonan. Tetapi begitu Shaolin berjalan beberapa langkah, seekor ular jiwa hijau dengan lengan pendek tiba-tiba jatuh dari cabang di atas kepalanya dan jiwa Yan Faisue ketakutan. Jangan panik, aku yang terbaik dalam menangkap ular, ucap Shaolin buru-buru menghiburnya. Setelah mengatakan itu, Shaolin menjulurkan tangannya dengan 2 jarinya, meraih ular hijau itu dan mengguncangnya dengan keras. Seperti yang diharapkan, ular hijau itu pingsan dalam sekejap. Yan Faisue, beri aku belatimu, ucap Shaolin tampak serius. Yan Faisue segera memberikan belatinya. Kau harus berhati-hati agar tidak terciprat oleh darah ular, ucap Yan Faisue. Tepat ketika Yan Faisue berpikir bahwa Shaolin akan membunuh ular itu dengan belati. Namun Shaolin benar-benar melukai lengannya dengan belati. Ketika Yan Faisue hendak bertanya, karena darah di lengan Shaolin sebenarnya berwarna hitam pekat. Kau sudah diracuni. Racun dari ular Zhenjun ini sangat berbahaya, ucap Yan Faisue dengan terkejut. Tenanglah, ular itu sudah lama mati. Namun ular Zhenjun menyembunyikan pisau beracun di perut ular itu. Aku dilukai ketika aku menyentuhnya, ucap Shaolin berkata dengan lemah. Bahkan Shaolin sendiri tidak bisa membayangkan bahwa ada lebih banyak orang licik di dunia daripada dirinya sendiri. Karena darah beracun sudah dikeluarkan, seharusnya tidak masalah, ucap Yan Faisue panik dan berkata. Shaolin mengangguk dan berkata dengan senyum tragis. Hahaha, tidak apa-apa. Paling lama setengah jam dan tidak akan ada darah yang tersisa. Kau berbicara omong kosong. Kau tidak akan mati. Racun ini pasti memiliki penawar, ucap Yan Faisue. Aku juga suka mempelajari beberapa teknik racun sejak aku masih kecil. Racun ini berbeda dari racun lainnya.
Jawab Shaolin. Kalau begitu, kau seharusnya bisa mendapatkan penawarnya bukan? Ucap Yan Fai Sue masih panik. Hahaha, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk menyiapkan penawarnya. Pada saat itu aku pasti sudah mati. Ucap Shaolin. Lalu kau masih bisa tertawa? Apakah kau masih berminat untuk bercanda saat ini? Apa yang harus aku lakukan jika kau mati? Ucap Yan Fai Sue. Shaolin mengabaikan rasa sakit Yan Fai Sue dan mengeluarkan peta harta karun dari lengannya dan mengguncangnya. Ular kecil, peta dan api ilahi ada di sini. Datang dan ambillah, ucap suara Shaolin bergema. Adegan itu membuatnya berdiri diam sejenak. Dan kemudian suara yang halus dan tajam datang yang membuat orang merinding. Peta ini adalah milikku. Aku tidak terburu-buru. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah sosok muncul di antara pepohonan. Pria itu mengenakan celana ketat hijau terintegrasi sempurna dengan hutan. Matanya panjang dan tipis dan garis matanya berwarna hijau. Seolah-olah 2 ular jiwa hijau sedang menggantung. Ketika dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, punggung Yan Fai Sue menjadi dingin dan sulit untuk bernafas seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pada saat ini Shaolin terlihat baik-baik saja. Dia memaksa untuk tenang dan melihat pihak lain. Apakah kau benar-benar berpikir peta harta karun sudah menjadi milikmu? Ucap Shaolin. Jika kau memberikannya kepadaku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ucap sosok itu yang ternyata adalah raja sebenarnya dari ular hijau tergantung terbalik di atas pohon. Hahaha, benarkah? Ucap Shaolin tertawa saat berkata. Shaolin, berikan saja padanya. Bagaimanapun kita tidak membutuhkannya. Mungkin setelah itu kita bisa melarikan diri. Ucap Yan Fai Sue di sampingnya berkata dengan suara yang serak. Hahaha, wanita di sampingmu masih lebih pintar darimu. Ucap ular hijau Zenjun. Ya, dia pintar dan aku bodoh. Ucap Shaolin tertawa lagi. Pada saat mengatakan itu, Shaolin mengeluarkan peta harta karun lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Adegan ini datang dengan cepat, dan ular hijau Zenjun tidak bisa bereaksi. Dia meluncur seperti loncah. Dia mencubit tenggorokan Shaolin dengan 5 jari dan menariknya ke bawah. Keluarkan dari mulutmu, teriak ular hijau Zenjun. Shaolin menelan peta harta karun dengan 1 gigitan pada saat jatuh dari kuda. Ular hijau itu sangat marah sehingga dia ingin membunuh Shaolin dengan 1 telapak tangan. Kau mencari kematian, teriak ular Zenjun. Hahaha, sekarang hanya aku satu-satunya di dunia yang mengingat penampilan peta harta karun. Jika kau membunuhku, satu-satunya orang di dunia ini yang tahu peta harta karun tidak akan ada lagi. Ucap Shaolin tertawa tanpa rasa takut. Jika aku jadi kau, aku akan memberimu penawar dengan kedua tangan saat ini dan menarikku kembali dari pintu kematian. Lagi pula, tangan orang mati itu tidak akan bergerak. Dan dia tidak bisa menggambar peta harta karun. Ular hijau itu sangat tipis sehingga hanya ada kulit dan tulang yang tersisa. Kelopak matanya jelas menunjukkan dia sangat marah. Kau nak, apakah kau pikir kau bisa mengancamku? Bahkan jika kau menelan peta harta karun, kau belum mencernanya. Aku hanya perlu memotong perutmu untuk mengambil peta harta karun. Ucap ular hijau Zenjun. Shaolin masih tersenyum. Tetapi sebenarnya dia mulai bermain drum di dalam hatinya. Metode ini bukan caranya. Kalau ular hijau itu benar-benar ingin bertingkah seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Yan Fai Sue bergegas ke ular hijau Zenjun. Tapi bagaimana bisa dia dibandingkan dengan ular hijau Zenjun? Dia langsung dipukul olehnya. Kemudian ular hijau mengeluarkan belati melengkung dari pinggangnya dan dia ingin menyodok perut Shaolin. Jangan khawatir nak, aku tidak akan membunuhmu dengan pisau ini. Aku hanya menggantungmu dan aku belum menemukan cara untuk menyiksamu sampai mati. Ucap ular hijau Zenjun. Meskipun dia sangat gugup, Shaolin masih berpura-pura santai. Terima kasih banyak, gumam Shaolin. Pada saat ini ular hijau itu tiba-tiba ditusuk. Sial, ucap ular hijau Zenjun sedikit terkejut. Tiba-tiba terjadi tabrakan. Ternyata itu adalah belati Yan Fai Sue. Shaolin mengambil belati dari lengannya dan memblokirnya. Kekuatan putus asa hanya akan membuat toxicity menyerang lebih cepat.
tunggu kematianmu. Ucap ular hijau itu tidak panik sama sekali. Selanjutnya ular hijau Zenjun menikam lagi dan Shaolin memblokir lagi, tetapi setiap blok akan menjadi racun. Pada saat serangan keempat, Shaolin tidak bisa lagi mengangkat lengannya. Aku mengerti jika kau punya trik lain. Ular hijau itu tahu bahwa Shaolin sudah menjadi ikan talenan saat ini. Belatinya mengenai dada Shaolin dan kemudian dengan lembut ditikam. Dengan ini membuat Shaolin merasakan sakitnya. Belati tajam itu terus menggigit daging dan darah Shaolin seperti ular berbisa dan dadanya memerah. Rasa sakit yang hebat membuat dahi Shaolin berkeringat dingin. Tetapi dia memaksanya untuk berpura-pura tetap tenang. Hahaha, kau sangat menyedihkan. Ucap ular hijau Zenjun tersenyum kejam saat berkata. Pada saat ini ular hijau Zenjun siap untuk menekan Belati. Dia benar-benar ingin mengakhiri Shaolin dan mengeluarkan peta harta karun yang dia butuhkan. Tanpa diduga, dua batu tiba-tiba terbang saat ini. Itu mengenai satu di Belati dan yang lainnya di pergelangan tangan ular hijau Zenjun. Sial, suara tajam itu mengejutkan ular hijau Zenjun. Dia secara naluriah bergegas ke cabang di sampingnya. Dan matanya yang ramping mulai menyapu. Siapa itu? Teriak ular Zenjun. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu aku. Ucap suara itu yang ternyata adalah suara seorang wanita. Pada saat ini Shaolin merasa telah diselamatkan. Namun setelah mendengar suara ini, hatinya sedikit menegang. Karena suaranya sangat mirip dengan suara Yao Jiaqi sang penyihir kecil. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, Shaolin sedikit lega. Karena dia yakin bahwa ini bukan suara Yao Jiaqi. Dia belum pernah mendengar Yao Jiaqi berbicara begitu lambat. Dan dia tidak pernah bisa berbicara dengan kecepatan seperti itu dengan sifat Yao Jiaqi. Benar saja, saat berikutnya, seorang gadis keluar dari jalur gunung. Gadis itu mengenakan rok lucu pirus dan rambut hitamnya diikat ke belakang kepalanya. Wajahnya kecil suci dan indah tidak seperti orang awam di dunia. Dia mengenakan liontin alis merah anggur di dahinya dan menambahkan lebih banyak semangat peri. Gadis itu seumuran dengan Shaolin. Ketika dia muncul, dia mengenakan keranjang bambu di tangannya yang berisi beberapa ramuan obat. Dia diikuti oleh seorang pria. Penampilan pria itu tinggi dan kuat, tetapi dia tampak tunduk dan sepertinya pria itu berasal dari putra seorang bangsawan dengan keluarga yang ketat. Kedua orang ini terlihat tidak agresif. Secara teori, mereka dicintai oleh semua orang. Tetapi setelah melihat mereka berdua, wajah ular hijau Zenjun sangat berubah. Sepertinya dia telah melihat hantu dan berlutut langsung dalam ketakutan. Ternyata itu adalah Nonaki, ucap ular Zenjun. Gadis yang seperti peri turun ke bumi itu mulai mengangguk. Sangat bagus. Sepertinya kau memiliki ingatan yang baik dan belum melupakanku. Tetapi kau berani membuka perutmu di tempat ini. Kau terlalu berani, ucap gadis itu. Gadis ini yang dikenal sebagai Nonaki terlihat tidak berbahaya dan berbicara dengan sangat lembut. Tetapi gambar seperti itu membuat ular hijau Zenjun bersujud tak terbendung. Bagi ular hijau Zenjun, dia terlihat seperti wanita paling mengerikan di dunia, yang membuat Shaolin tidak dapat memahaminya. Wanita seperti peri itu adalah favorit Shaolin. Namun meskipun Shaolin sangat pintar, dia tidak bisa menebak siapa gadis ini. Dia lebih terlihat seperti peri di lapangan, melompat dan polos. Tetapi ketika dia berbicara, dia seperti seorang wanita di istana, tidak ada nada marah dan kesombongan. Pada saat ini ular Zenjun mengangkat kepalanya dengan wajah putus asa. Sedikit pria kecil itu berpikir bahwa dia belum mencapai wilayah Nonaki. Jadi, ucap ular Zenjun belum selesai berbicara. Seketika Nonaki menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah kau tahu sekarang wilayahku? Ucap Nonaki. Itu, aku tahu. Ucap ular hijau Zenjun menundukkan kepalanya. Apakah kau tahu apa yang harus kau lakukan jika menginjak wilayahku? Ucap Nonaki berkata lagi. Iya. Aku tahu. Ucap suara ular hijau Zenjun sangat rendah sehingga tidak dapat didengar. Ular hijau itu sangat kejam, tetapi tidak untuk Nonaki. Di hadapan gadis ini, ular Zenjun hanya seperti semut yang tidak berdaya.
Dia mengambil belati dan memotong tangan kirinya tanpa ragu-ragu. Darah mengalir tanpa menengus. "Nonaki, bisakah aku pergi?" ucap ular Zenjun. Nonaki masih acuh tak acuh sehingga sepertinya tidak ada yang membuatnya tertarik. "Cepat keluar dari sini," ucap Nonaki dengan suara yang rendah. Dengan izin Nonaki, ular hijau itu benar-benar melarikan diri seperti orang gila. Dan bahkan tidak menginginkan telapak tangannya yang dipotong. Ketika Yan Fai Sue melihat sosok ular hijau telah pergi, dia segera berkata dengan suara yang serak, "Aku tidak bisa melepaskannya." Nonaki memandang Yan Fai Sue dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa?" Yan Fai Sue menunjuk Shaolin yang terluka parah dan berkata, "Dia diracuni oleh ular hijau Zenjun. Hanya ular hijau Zenjun yang memiliki penawarnya. Kau tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, Shaolin akan mati," ucap Yan Fai Sue dengan suara yang bergetar. Apa hubungannya ini denganku?" ucap Nonaki tampak acuh tak acuh. Mata Yan Fai Sue mulai terganggu. Dia tidak menyangka Nonaki akan mengatakannya. Lalu dia berlutut dan langsung bersujud. "Tolong, aku meminta Nonaki untuk menyelamatkannya. Tanpa penawarnya, dia bahkan tidak bisa bertahan malam ini," ucap Yan Fai Sue sambil menangis. Tanpa diduga Nonaki masih acuh tak acuh. "Jika kau ingin menyelamatkannya, maka selamatkan dia dengan keahlianmu sendiri." Setelah mengatakan itu, Nonaki berbalik dan pergi tanpa menoleh. Dia sepertinya terlahir begitu acuh tak acuh dan tidak memperdulikan urusan orang lain. Melihat bahwa Nonaki akan pergi, pria di belakangnya juga buru-buru mengikuti. Tapi Yan Fai Sue masih menolak untuk menyerah. Dia masih bersujud dan air mata jatuh ke tanah setetes demi setetes. "Nonaki, aku mohon Anda untuk membantunya. Aku mohon padamu," ucap Yan Fai Sue dengan nada memohon. Pada saat ini Shaolin tiba-tiba duduk dan berkata, "Apa yang kau mohon dia lakukan. Kita tidak perlu meminta bantuannya. Ayo pergi." "Tapi kau," ucap Yan Fai Sue saat ini ada air mata tergantung di bulu matanya. Shaolin menahan rasa sakit yang hebat dan dia berkata, "Aku mati dan hidup apa bedanya? Dia terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa menyembuhkanku? Bukankah memalukan untuk meminta bantuannya?" Setelah mengatakan itu, Shaolin mengantar Yan Fai Sue untuk pergi. Tetapi pada saat ini, mendengar kata-kata Shaolin, Nonaki yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. "Berhenti!" teriak Nonaki. "Kenapa kau menyuruhku untuk berhenti? Jika aku mati di sini, bukankah aku akan menajiskan jalan yang indah ini?" ucap Shaolin tidak berhenti. Sosok itu tiba-tiba melintas dan dia tiba-tiba datang ke hadapan Shaolin. Dia memandang Shaolin dengan jijik. "Kau tidak bisa mati, tapi jangan berpikir bahwa aku akan menyelamatkanmu," ucap Nonaki. "Ini adalah hakku sendiri untuk mati atau hidup. Aku tidak memprovokasimu, apalagi membiarkanmu untuk menyelamatkanku. Cepat menyingkir," ucap Shaolin berkata dengan nada menghina kepada pihak lain. "Sulit bagimu untuk mati sekarang," ucap Nonaki masih acuh tak acuh. Shaolin mengedipkan matanya, dia sedikit bingung dengan sikap pihak lain. "Ini adalah desakanmu, bukan apa yang aku minta. Bahkan jika kau menyelamatkanku, aku tidak bisa memberikan setengah dari rasa terima kasih," ucap Shaolin. Pada saat ini Nonaki masih pergi dengan caranya sendiri. Saat dia berjalan, dia berkata, "Ikutlah denganku." Saat Nonaki berjalan di jalan yang indah ini, dia ditemani oleh bunga sepanjang jalan. Di ujung jalan setapak ada halaman kecil. Halaman dibangun di atas gunung dan terdapat air terjun di dalamnya. Tidak ada kemewahan, tetapi setiap batu bata dan ubin sangat menyentuh hati. Halamannya sebenarnya sangat besar, tetapi tidak ada pelayan di halaman sebesar itu. Meskipun tidak ada pelayan, itu masih bersih. Ketika dia berjalan ke halaman, Shaolin sudah sangat krisis. Kepalanya pusing dan hampir jatuh ke tanah. Namun tepat ketika Shaolin akan terjatuh, tiba-tiba pria yang kuat itu menopangnya. Shaolin dengan enggan membuka matanya dan berkata dengan senyum masam, "Terima kasih. Siapa namamu?" tanya Shaolin. Sue," ucap pria itu sedikit tersipu. Halaman yang apik memberi orang perasaan segar dan elegan.
Shaolin berpikir bahwa ruangan ini sangat bagus, yang bisa dianggap sebagai negeri dongeng di bumi. Tanpa diduga, Nonaki sendiri seperti peri dan tempat tinggalnya seperti ini. Sebaliknya pria kuat di sebelahnya tampaknya tidak sesuai dengan tempat ini. Mengapa nama keluargamu berbeda dari Nonaki? Apakah kau bukan dari sini? Ucap Shaolin menatapnya dengan penuh minat. Sue sepertinya sangat takut berbicara dengan orang asing. Aku sepupunya. Shaolin tersenyum dan berkata lagi, kau sebenarnya cukup baik, tetapi kau terlalu jujur seperti seorang gadis. Dan kau tersipu tanpa mengatakan apa-apa. Jika bukan karena alis Sue yang tinggi dan tebal, Shaolin akan benar-benar curiga bahwa dia berpakaian seperti laki-laki. Saat itu Nonaki yang hilang tiba-tiba kembali, mendorong sebuah ruangan menjauh dan berkata dengan dingin, masuk. Setelah mengatakan itu, Nonaki pergi kembali. Tidak ada yang tahu tentang apa dia, tetapi Sue menunjuk ke ruang dan berkata, tolong masuk. Ini adalah kamarku. Ucap Sue, aku khawatir ini adalah satu-satunya ruangan yang dapat menampungmu. Ucap Yan Fai Sue tidak bisa menahan tawa dan berkata, ada lebih dari selusin kamar berturut-turut, tetapi hanya kamar ini yang terbesar. Dan kamar lainnya kecil dan indah. Jadi pasti sangat tidak nyaman untuk Sue tinggali. Apakah kau satu-satunya pria di sini? Ucap Shaolin bertanya. Sue tiba-tiba bingung dan berkata, apakah kau benar-benar tidak tahu nama 7 saudara perempuan Nalan? Setelah mengingatkan, wajah Yan Fai Sue tiba-tiba berubah. Setelah mendengar ini, wajah Yan Fai Sue yang berada di samping Shaolin tiba-tiba berubah. Apakah ini 9 dunia yang legendaris? Ucap Yan Fai Sue sedikit terkejut. Setelah melihat Yan Fai Sue, wajah Sue menjadi lebih merah dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ya, itu benar. Shaolin memandang Yan Fai Sue dengan penuh minat. Wow, sepertinya kau tahu banyak. Mari ceritakan kepadaku. Ucap Shaolin. 7 saudara perempuan Nalan adalah 7 orang paling terkenal di lembah orang mati. Ketujuh dari mereka menguasai banyak keahlian. Piano, catur, kaligrafi, dan lukisan, budidaya senjata tersembunyi. Dan bahkan keterampilan medis dapat disebut yang terbaik di dunia. Dan ketujuh dari mereka memiliki postur peri. Dan satu hal lagi, mereka semua menikahi pria bangsawan yang sangat berpengaruh di lembah orang mati ini. Ucap Yan Fai Sue menjelaskan. Apakah mereka semua sudah menikah? Ucap Shaolin mengangkat alisnya dan berkata, dikatakan bahwa kecuali gadis termudaki, ke-6 saudara perempuan lainnya telah menikah. Orang-orang ini semua adalah putra dari keluarga bangsawan di lembah orang mati. Setiap keluarga kaya sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ucap Yan Fai Sue kembali. Tidak heran, bahkan jika orang lain berani menyerang mereka bertujuh, mereka akan takut dengan kekuatan besar di belakang mereka. Ucap Shaolin. Pada saat ini nafas hitam tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Alis Shaolin menjadi hitam dan dia hampir tidak bisa mengangkatnya dalam satu nafas. Tetapi dia masih menepuk bahu Sue seolah-olah dia baik-baik saja. Kau adalah orang pertama yang mendapatkan bulan di dekat plafon air. Raih kesempatan itu, ucap Shaolin. Sue makin tersipu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dan dia bahkan tidak berani berbicara. Pada saat ini, dia menatap Yan Fai Sue dan Sue berbisik. Inilah yang dimaksud ibuku. Sebelum Sue selesai berbicara, Nonaki muncul seperti hantu. Tuan Su, tidak ada yang meminta Anda untuk datang ke sini. Apalagi memperlakukan Anda sebagai tuan muda. Jika kau merasa tidak enak badan, kau akan pergi kapan saja. Ucap Nonaki dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Nonaki mengeluarkan botol hitam kecil dari lengannya dan melemparkannya ke depan Shaolin. Minum setengahnya dan olesi di tempat terluka. Maka kau dapat pulih dalam 1 jam. Setelah itu kalian bisa keluar dari sini sendiri. Ucap Nonaki dengan acuh tak acuh. Setelah mengambil keuntungan kecil, Shaolin tersenyum dan berkata, aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Kau tidak harus begitu galak padaku. Aku juga tidak akan sopan memperlakukanmu. Ucap Shaolin. Mendengar ini, Nonaki marah ketika dia dimanfaatkan. Tanpa diduga Shaolin berani berbicara liar. Matanya menatap Shaolin, dia bermaksud untuk memberinya pelajaran. Shaolin bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Dia memiringkan setengah botol obat dalam satu tegukan dan kemudian mengerutkan keningnya. "Mengapa obatmu begitu asam? Kau tidak akan memberiku cuka, bukan?" ucap Shaolin dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Yan Faisue membantu Shaolin untuk mengoleskan separuh lainnya ke luka luar. Meskipun mulutnya terus berbicara, dia tidak berani berhenti. Shaolin adalah orang yang cerdas dan tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada kematian tanpa obat. "Meskipun aku bisa menyelamatkanmu, aku juga bisa membunuhmu," ucap Nonaki tidak bisa menahan omelan dengan marah. Kau tidak akan melakukannya. Meskipun mulutmu sedikit beracun, hatimu cukup baik," ucap Shaolin tidak takut. Tiba-tiba dipuji pipi Nonaki memerah tanpa alasan. Tetapi dia menutupinya dengan sempurna. Keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu dan memotong lidahmu dan merendamnya di dalam anggur." Sue di sampingnya tertegun. Nonaki selalu memberinya kesan kelembutan. Bagaimana dia bisa begitu kejam? "Baiklah, aku bisa langsung pergi. Tapi kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Jangan memohon padaku untuk kembali saat itu," ucap Shaolin tampak seperti bajingan. Kau dasar bajingan," ucap Nonaki gemetar karena marah. Pada saat ini suara yang menyenangkan tiba-tiba datang dari luar halaman yang apik. "Nalan Kimei, apakah kau di sana? Aku mengirimmu makanan lezat," ucap suara itu. Nonaki menatap Shaolin dengan kejam lalu berjalan menuju gerbang. Mendengar suara itu, Shaolin dan Yan Faisue tiba-tiba mengenali milik siapa suara itu. Mereka berdua kaku dalam sekejap, karena suara itu persis seperti suara Yaujiaki. "Apakah ini penyihir kecil Yaujiaki?" ucap Yan Faisue ragu-ragu karena takut. "Ya, dia dan Nonaki adalah teman baik," ucap Sue dengan polos yang berada di sampingnya. Wah, bagaimana dunia bisa begitu kecil?" ucap Shaolin terjatuh langsung dari kursi dan tampak putus asa. Tangan dan kaki Yan Faisue sudah dingin. Dia langsung memandang Shaolin. "Sekarang, apa yang harus kita lakukan?" tanya Yan Faisue. Pada saat ini langkah kaki dua orang di luar halaman semakin dekat dan dekat. Shaolin tidak punya pilihan saat ini. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Dan aku tidak bisa melarikan diri. Kita hanya bisa menunggu sampai mati," ucap Shaolin dengan pasrah. Setelah beberapa saat, Nonaki dan Yaujiaki telah masuk dari luar halaman. Pada saat ini Yaujiaki melihat Shaolin sekilas dan seketika dia langsung marah. Benar saja, kau adalah anak itu," ucap Yaujiaki dengan tatapan yang dingin. "Jiaki, apakah kau mengenalnya?" ucap Nonaki mengerutkan keningnya. "Ya, aku mengenalnya. Tapi bagaimana dia bisa berada di sini?" ucap Yaujiaki tampak penuh kebencian. "Dia telah terluka parah. Dan aku," ucap Nonaki berkata. Sebelum Nonaki selesai berbicara, Shaolin tiba-tiba melompat dan berteriak. "Jangan tanya lagi. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Nalan. Pada saat ini aku terluka parah. Jika kau ingin membunuh, kau bisa membunuhku sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Nalan," ucap Shaolin. Namun apa arti sebenarnya dari pernyataan ini? Tapi siapa Yaujiaki? Dia adalah penyihir kecil tanpa ampun. "Apa katamu?" ucap Yaujiaki. "Jika aku bisa melawan, kau akan berbaring di tanah lagi," ucap Shaolin tersenyum dan berkata. Terakhir kali Shaolin membiarkan Yaujiaki berbaring di tanah dan melakukan begitu banyak hal buruk yang terlalu menjengkelkan. Mendengar kata-kata Shaolin yang terlalu menjengkelkan, Yaujiaki langsung menampar wajahnya. "Kau bisa membicarakannya nanti," ucap Yaujiaki. Setelah ditampar, Shaolin menahan rasa sakit. "Baiklah, aku tidak akan membicarakannya. Bagaimanapun aku tidak membunuhmu bahkan jika kau kalah di tanganku 2 kali. Sekarang aku siap bertanggung jawab untuk dibunuh olehmu. Aku pantas mendapatkannya," ucap Shaolin. Kata-kata ini benar-benar penuh makna yang membuat Yaujiaki tidak memiliki wajah untuk membunuhnya. Ketika Nonaki mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan berkata, "Jiaki, kau benar-benar dikalahkan olehnya 2 kali." Yaujiaki tampak sedih tetapi dia tidak bisa membantahnya.
Pada saat ini Shaolin terus berkata, "Nonaki, biarkan saja dia membunuhku. Meskipun aku dibunuh olehnya di rumahmu, aku juga tahu kau tidak akan peduli. Aku tidak akan menyalahkanmu," ucap Shaolin dengan sedih. "Heh, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu?" ucap Yao Jiaqi gemetar karena marah. "Tentu saja kau berani membunuhku." Yao Jiaqi tidak takut pada surga dan bumi. Siapa yang tidak berani membunuh? Terlebih lagi, aku tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang, ucap Shaolin tampak polos dan matanya berkedip lebar. Yao Jiaqi akhirnya kehilangan kendali atas emosinya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pelipis Shaolin dengan pedang. Jari-jarinya bersinar. Jari ini sangat kuat sehingga pasti akan membunuh Shaolin dengan satu jarinya. Adapun Yan Fai Sue di satu sisi tidak pernah berpikir bahwa Yao Jiaqi akan tiba-tiba mengambil tindakan. Untuk sesaat, dia tidak bisa menghentikannya dan matanya akan retak. Namun ketika jari-jari ini hendak mengenai pelipis Shaolin, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Shaolin. Ternyata itu adalah Nonaki. Ketika Yao Jiaqi melihat bahwa itu adalah dia segera berhenti. Pada saat ini jari-jarinya telah mencapai gaun Nonaki. Dan gaun itu langsung tersobek. "Kakak ketujuh, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membantu orang luar?" ucap Yao Jiaqi terkejut. "Jiaqi, kau harus selalu tahu aturanku. Kau tidak bisa membunuh orang di sini," ucap Nonaki ragu-ragu dan berkata, "Aku akan meminta maaf padamu setelah aku membunuhnya," ucap Yao Jiaqi berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, Yao Jiaqi terus berkedip dan ingin menerobos garis pertahanan Nonaki. Tetapi kemanapun dia pergi, Nonaki seperti bayangan sehingga dia tidak bisa mendekati Shaolin. Faktanya walaupun Nonaki tidak memblokirnya, Yao Jiaqi tidak akan membunuh Shaolin. Tetapi pada saat ini, semakin Nonaki memblokir Yao Jiaqi, maka semakin dia ingin membunuh. Dia selalu menjadi orang yang kuat dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikannya. Tiba-tiba Yao Jiaqi seperti sedang terburu-buru dan memukul Nonaki dengan 7 telapak tangan satu demi satu. Setelah mengambil 7 telapak tangan Yao Jiaqi, Nonaki berkata dengan marah, "Jiaqi, kau melakukan ini lebih dulu. Jangan salahkan aku karena membalasmu," ucap Nonaki. "Tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang yang ingin kubunuh. Gunakan saja senjata tersembunyi keluarga Nalanmu," ucap Yao Jiaqi. "Tidak." Sue yang telah tersipu seperti seorang wanita bergegas keluar dengan raungan harimau di sebelahnya. Kepalan tangan besar yang seperti karung pasir menghantam Yao Jiaqi. Pukulan itu penuh dengan kekuatan. Yao Jiaqi tahu bahwa orang ini kuat. Dan dia mundur secara paksa dan tidak berani melawannya. "Baiklah, adik laki-laki Su, beraninya kau mengambil tindakan terhadapku," ucap Yao Jiaqi. Pada saat ini Shaolin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau hanya merasa lucu. Ternyata Sue bernama Su Xiaomei dan julukan ini cukup cocok untuknya. Meskipun kepribadiannya feminim, Sue sama sekali tidak lemah. Bahkan Shaolin merasa tidak enak dengan pukulan barusan. Setelah dipaksa kembali, Yao Jiaqi bahkan lebih marah dan memandang Sue dan Nonaki. "Apa yang kalian tunggu? Ayo serang bersama," ucap Yao Jiaqi dengan dingin. Selama Nona Yao tidak mengambil tindakan terhadap saudari perempuan ketujuh Nalan, Sue secara alami tidak berani mengambil tindakan terhadapmu, ucap Sue. Ternyata keturunan tinju ilahi keluarga Su adalah orang pengecut. Sangat disayangkan bahwa itu menyebar ke generasimu, ucap Yao Jiaqi sangat marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa.